membahas tentang hot. Iya, high order thinking skill. Apa sih itu high order thinking skill? Atau yang biasa kita sebut dengan soal hot. Ada yang tahu di sini? Baik, high order thinking skill atau hot adalah keterampilan berpikir yang tidak sekedar mengingat, mengulang, atau menghubungkan tanpa menolak. Bisa kita pahami di sini, sungguh jelas bukan? Lanjut pada saat penilaian hot mengukur kemampuan untuk yang pertama itu transfer dari satu konsep ke konsep lainnya. Ya, benar sekali. Yang kedua yaitu mengolah dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari tautan di berbagai informasi. Yang keempat, menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. Yang kelima, menguji ide dan informasi secara kritis. Itulah tadi, kita lanjut. Namun, soal berbasis hot bukan berarti soal lebih sulit dari soal hafalan. Ini menurut Kemdikbud tahun 2016. Ada juga menurut ini dalam bukunya tahun 2018 di halaman 175. Dia mengatakan bahwa berpikir tingkat tinggi terjadi ketika siswa terlibat dengan apa yang mereka ketahui, sedemikian rupa untuk merubahnya. Artinya, siswa dapat mengubah atau menciptakan pengetahuan yang mereka ketahui dan menghasilkan sesuatu yang baru. Bisa kita pahami sama-sama di sini, mulai mengerti tentang hot. Lanjut, melalui penalaran tingkat tinggi, seorang siswa dapat membedakan ide atau gagasan dengan jelas, berpendapat dengan baik, memecahkan masalah, kemudian mengkonstruksi penjelasan, merumuskan hipotesis, dan memahami masalah yang kompleks dengan lebih jelas. Oke, itulah tadi penjelasan tentang hot ya, high order thinking skill. Di sini saya akan membahas tentang tujuan pembelajarannya. Ada yang tahu tujuan pembelajaran berbasis masalah? Yap, untuk memungkinkan siswa mengidentifikasi dan menemukan solusi untuk masalah akademik dan sehari-hari. Ini menurut Brockhart tahun 2010 di halaman 5-8. Baik, saya Dea Fatmawati. Itulah tadi sekian pembahasan tentang high order thinking skill. Nama saya Heni Sri Widana Neksi. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik HOTS. Karakteristik soal HOTS direkomendasikan untuk digunakan dalam berbagai format penilaian kelas untuk menginspirasi guru dalam menulis soal-soal HOTS tingkat satuan. Maka diuraikan ciri-ciri soal HOTS di bawah ini. Menurut Widana tahun 2017 halaman 5-8 antara lain: 1. Pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi, analisis refleksi, penalaran, dan penerapan konsep pada berbagai situasi komposisi, pembentukan keterampilan berpikir tingkat tinggi bukanlah keterampilan mengingat, mengetahui, ataupun mengulang. Oleh karena itu, jawaban soal HOT tidak disebutkan secara eksplisit dalam stimulus. Kreativitas dalam menyelesaikan soal HOT terdiri dari 1. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang tidak diketahui. 2. Kemampuan mengevaluasi strategi pemecahan masalah dari sudut pandang yang berbeda. 3. Temukan model penagihan baru yang berbeda dari metode sebelumnya. 2. Berdasarkan permasalahan kontekstual, soal HOTS merupakan tes berdasarkan situasi nyata sehari-hari yang menuntut siswa untuk menerapkan konsep pembelajaran di kelas untuk memecahkan masalah. Ada
beberapa alternatif format soal yang dapat digunakan untuk menulis soal HOTS, yaitu yang digunakan pada model tes PISA sebagai berikut. 1. Pilihan ganda. 2. Pilihan ganda yang kompleks, benar atau salah, atau ya atau tidak. C. 3. Pertanyaan pendek atau melengkapi pertanyaan. 4. Jawaban pendek atau singkat. Karakteristik penilaian pembelajaran berbasis HOTS menurut Widyastuti tahun 2015 halaman 84 sampai 85 antara lain sebagai berikut. 1. Proses penilaian berintegrasi dengan proses pembelajaran dan berkelanjutan. 2. Proses penilaian memiliki 4 unsur, yaitu berbagai tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan melalui pertanyaan yang efektif, penilaian diri dan refleksi diri, dan umpan balik. 3. Tujuan proses evaluasi. 4. Proses penilaian menitik beratkan pada pengembangan keterampilan aplikasi analisis, evaluasi, dan kreasi. 5. Pendidik dapat memberikan siswa dalam masalah seperti diskusi dan materi pemecahan masalah untuk merangsang berpikir. 6. Kegiatan penilaian dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi, kegiatan lapangan, latihan soal, laporan, dan siswa diminta menilai sendiri keterampilannya. 7. Penilaian ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 8. Dalam kegiatan evaluasi, siswa juga berpartisipasi dalam penilaian diri. Baiklah, saya Nurmiana akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyusunan soal HOTS. Yang pertama, langkah-langkah persiapan soal HOTS. Untuk menulis soal HOTS, penanya harus mampu mendefinisikan perilaku yang akan diukur dan merumuskan bahan dasar atau stimulus pertanyaan sesuai dengan perilaku yang diharapkan dalam konteks tertentu. Selain itu, deskripsi substansi yang dimaksud atau yang membutuhkan banyak penalaran tidak selalu tersedia di buku teks. Kemudian langkah-langkah penyusunan soal HOTS diuraikan di bawah ini menurut Widana 2017-21. 1. Menganalisis KD yang dapat digunakan untuk survei HOTS. Yang pertama, guru memilih KD yang berisi soal-soal HOTS. Tidak semua template KD dapat diubah menjadi survei HOTS. Guru dapat melakukan analisis KD sendiri atau melalui forum NGMP yang dapat digunakan untuk mengajukan soal-soal HOTS. Yang kedua, tempatkan kotak pertanyaan. Kisi-kisi soal HOTS bertujuan untuk membantu guru menulis soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi diperlukan untuk memandu guru, yaitu memilih KD soal HOTS, kemudian memilih topik yang berkaitan dengan KD yang akan diujikan, kemudian merumuskan indikator soal dan menentukan tingkat kognitif. Kemudian yang ketiga, pilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus yang digunakan harus menarik, yaitu H. Dia mendorong siswa untuk membaca stimulus. Sugesti yang menarik kebanyakan baru siswa belum pernah membacanya. Sedangkan stimulus kontekstual artinya stimulus yang sesuai dengan realitas sehari-hari, yang menarik dan memotivasi partisipan. Kemudian
Mengenai ujian, guru dapat memilih motivasi dari lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Yang keempat, tulis tanda tanya sesuai dengan kotak pertanyaan. Soal ditulis sesuai dengan kaedah penulisan soal hot. Aturan penulisan materi hot sedikit berbeda dengan aturan penulisan materi pada umumnya. Kemudian perbedaannya terletak pada aspek material, sedangkan aspek struktural dan linguistik relatif sama. Setiap poin ditulis pada kartu pertanyaan sesuai format terlampir. Buat instruksi penilaian atau rubrik atau kunci solusi. Setiap soal hot tertulis harus dilengkapi dengan panduan pengskoran atau kunci jawaban. Instruksi penilaian berupa pertanyaan deskriptif. Sekarang ada kunci jawaban untuk soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda kompleks atau benar atau salah atau ya atau tidak dan isian singkat. Untuk pengetahuan tambahan dalam penulisan soal hot dapat pula mempelajari kemampuan berpikir kritis yang dapat dijadikan dasar dalam menulis butir soal. Beberapa keterampilan berpikir kritis dan contoh indikator soalnya menurut Mitko dan Brockhart 2017-222-223 sebagai berikut, yaitu memfokuskan pada pertanyaan. Contoh indikator soalnya yaitu disajikan sebuah masalah atau problem aturan, kartun atau eksperimen dan hasilnya peserta didik dapat menentukan masalah utama kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, kebenaran argumen atau kesimpulan. Menganalisis argumen. Baiklah, itu tadi penyampaian materi tentang penyusunan soal hot. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya adalah Novita Ramadhania. Saya akan membahas tentang peran soal hot dalam penilaian. Ada yang tahu bagaimana penilaian seperti apa? Baik, saya akan menjelaskannya. Peran hot dalam penilaian antara lain: A. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Dan tujuan penilaian adalah untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara terus-menerus. Baik, B. Peran soal hot dalam penilaian. Saat melakukan penilaian, guru dapat menyisipkan beberapa butir soal hot. Dipaparkan beberapa peran soal hot dalam meningkatkan mutu penilaian menurut Widana 2017 halaman 23-24, yaitu 1. Mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad ke-21. Penilaiannya yang dilaksanakan oleh suatu pendidik diharapkan dapat membekali peserta didik untuk memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21. 2. Memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah. Dalam penilaian, guru diharapkan dapat mengembangkan soal-soal hot secara kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya. Dan 3. Meningkatkan motivasi belajar peserta. Pendidik formal dan sekolah hendaknya dapat menjawab tentang di masyarakat sehari-hari. Ilmu pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas agar terkait langsung dengan pemecahan masalah. Dengan demikian, peserta didik
merasakan bahwa materi pelajaran yang diperoleh di dalam kelas berguna untuk dapat dijadikan bekal untuk terjun di masyarakat. 4. Meningkatkan mutu penilaian. Penilaian yang berkualitas akan dapat meningkatkan mutu pendidik dengan membiasakan melatih siswa untuk menjawab soal. Baiklah, itulah pembahasan tentang peran soal HOT dalam penilaian. 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 Say yes, say yes Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang materi High Order Thinking Skill atau yang biasa disebut dengan HOT. Kami akhiri